Xiao Yuan terlihat di halte sedang menunggu bis, dan dia sudah berjanji dengan seseorang yang menulis artikel tentang temannya menghilang. Xiao Yuan mengaku dirinya penjelajah waktu dan ingin tahu secara detailnya mengirimkan chat padanya. Saat penulis artikel mengaku berada di kota Luoshan, Xiao Yuan juga mengaku berada di Luoshan. Mereka janjian bertemu di kafe alun-alun dan dia memberitahu akan membawa payung hitam. Xiao Yuan yang melihat uangnya tinggal sedikit beranggapan dia harus memulangkannya karena uangnya yang tersisa hanya tinggal ini. Ternyata orang itu adalah Qilian dan dia juga tidak tahu yang mengajaknya bertemu adalah Xiao Yuan. Di saat Qilian menuju kafe, tiba-tiba Fang Zhou meneleponnya kalau tadi memarahi Xiao Yuan dan menyuruhnya ke asrama, karena dia tidak ada di sana dan juga tidak ada di salonnya. Dirinya mencoba menghubunginya namun ditolaknya. Dia juga bilang mau mengundurkan diri. Mendengar itu Qilian bertanya kenapa dirinya yang tidak mencarinya. Fang Zhou beralasan berada di Chongqing. Akhirnya Qilian berbalik arah mencari Xiao Yuan. Sementara Xiao Yuan sudah sampai di kafe alun-alun dan langsung masuk ke kafe mencari orang yang membawa payung hitam. Pelayan di sana bertanya ingin memesan apa, namun Xiao Yuan mengaku akan memesan setelah temannya datang. Xiao Yuan menunggu di luar hingga malam, namun merasa dia tidak akan datang. Xiao Yuan masuk kembali ke kafe dan memesan minuman demi meminjam ponsel dan beralasan ponselnya kehabisan daya untuk internet. Xiao Yuan melihat lagi percakapan dengannya. Xiao Yuan beranggapan kalau sudah janjian jam 3, seharusnya jika ada urusan memberitahu padanya. Xiao Yuan tidak tahu kalau orang itu Qilian yang juga sedang disuruh Fang Zhou mencarinya menganggap dia penipu. Xiao Yuan termenung dan mengaku sudah sebulan di sini dan kembali ke titik awal. Dirinya mengaku sudah tidak bisa kembali ke salon, uangnya juga sudah habis dan bingung harus bagaimana. Kemudian Qilian datang ke kafe itu dan menanyakan apa dirinya yang meneleponnya. Pelayan kafe itu memberitahu ponsel temannya tertinggal dan hanya ada kontaknya di ponselnya. Melihat ponselnya, Qilian terkejut karena ponselnya sama dengan ponsel Su Jingyang, dan saat mencoba memanggil nomornya sendiri, dia terkejut karena ponsel itu milik Xiao Yuan dan membuat Qilian akhirnya mengerti. Qilian keluar dan langsung mencarinya. Xiao Yuan yang sudah tidak punya apa-apa hanya berjalan kaki kehujanan. Xiao Yuan sudah putus asa dan berjalan melintasi jalan, dan saat mobil mau menabraknya, Qilian menarik tangannya dan bertanya apa dirinya ingin mati. Mendengar itu Xiao Yuan memeluknya. Xiao Yuan menangis dan memberitahu kalau dirinya tidak bisa pulang lagi. Qilian mengaku ingin bicara dan mengajaknya pindah tempat. Xiao Yuan beranggapan Qilian juga merasa kalau dirinya yang mengunggah video itu. Mendengar itu Qilian memberitahu kalau kesini bukan untuk membahas video. Xiao Yuan tidak percaya karena masalah sudah seperti ini dirinya masih ingin membawanya kembali ke salon. Xiao Yuan meyakinkannya kalau semua orang boleh salah paham dengannya, namun Qilian tidak boleh karena menganggapnya sebagai satu-satunya temannya dan seharusnya memahami sifatnya. Qilian langsung mengaku kalau bahkan tidak tahu siapa dirinya,
bagaimana bisa memahami sifatnya? Mendengar itu Xiao Yuan bingung. 你说什么？ Dan saat Qilian memperlihatkan ponsel yang sama, Xiao Yuan ingin mengambilnya dan mengaku itu ponselnya. Kenapa juga memilikinya? Qilian memberitahu dirinya yang menulis unggahan di internet dan mengajaknya bertemu di kafe alun-alun kota. Mendengar itu Xiao Yuan melihat Qilian memang membawa payung hitam. Qilian tidak percaya benar-benar ada penjelajah waktu di dunia ini. Xiao Yuan bertanya dari mana mendapatkan ponsel ini. Xiao Yuan mengira itu milik penjelajah waktu lain dan apa dia bisa pulang. Mendengar itu Qilian bertanya bagaimana dengan Jiang Xiao Yuan yang asli dan di mana dia. 那他呢？原本的驾小员呢？ Xiao Yuan mengaku tidak tahu dan membuat Qilian terus mendesaknya karena dirinya memakai raganya dan identitasnya. Xiao Yuan langsung memberitahu kalau tidak menginginkan raga dan identitasnya, karena di kehidupan aslinya hidupnya lebih baik dari sekarang. Qilian langsung berpikir kalau dia penjelajah waktu, apakah Su Jingyang juga sama dengan pergi ke dunia lain, jadi tidak bisa menemukannya dan di mana Jiang Xiao Yuan yang asli. Qilian menarik tangan Xiao Yuan dan memberitahu sebelum dirinya memeriksa semua faktanya, menyuruh jangan keluar dari pengawasannya. Xiao Yuan menyuruh melepaskan tangannya dan beranggapan kalau perlakuan lembutnya itu untuk Jiang Xiao Yuan yang asli. Qilian memberitahu sebelum dirinya menemukan Jiang Xiao Yuan yang asli, Xiao Yuan tidak berhak mengendalikan raganya. Mendengar itu Xiao Yuan menyuruh bertanya pada dirinya siapa dirinya baginya sekarang. Mendengar itu Qilian mencekiknya. Xiao Yuan memberitahu jika melukainya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Qilian mengaku dirinya boleh bukan siapa-siapa baginya, namun jika keberadaannya membuat Xiao Yuan asli tidak bisa kembali selamanya, Qilian mengaku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Qilian membawa Xiao Yuan ke tempat di mana dia pertama datang ke dunianya dan langsung bertanya apa ingat tempat ini. Qilian beranggapan bangun dari tempat ini sebulan yang lalu. Melihat itu semua Xiao Yuan terkejut kenapa Qilian bisa tahu tempat ini. Qilian mengeluarkan ponsel itu di saat dirinya bangun. Ada yang mengirim lokasi ini ke ponsel ini, sedangkan ponsel ini milik Su Jingyang, temannya yang menghilang dan bertanya apa mengenalnya. Mendengar itu Xiao Yuan langsung teringat asistennya. Xiao Yuan memberitahu kalau dia yang memberinya ponsel itu dan menyuruh membawanya mencarinya. Qilian langsung bertanya apa dia masih hidup dan bagaimana dengan kakinya. Xiao Yuan langsung berpikir kalau asisten Su temannya yang menghilang itu. Qilian bertanya apa dia membahas perjalanan waktu dengannya dan apa dia memberitahu alasan memberikan ponsel ini. Namun Xiao Yuan memberitahu selain memberikan ponsel ini dirinya tidak melakukan komunikasi apapun. Kemudian Qilian mendesaknya bagaimana caranya datang ke dunia ini dan bagaimana caranya untuk pulang. Qilian memperingatkan untuk segera kembali ke dunianya dan mengembalikan raga Jiang Xiao Yuan yang asli. Qilian memberitahu jika memungkinkan akan ikut pulang bersamanya dan bertemu dengan Su Jingyang. Xiao Yuan mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk kembali. Jika bisa pulang, dirinya sudah kembali sejak awal dan tidak perlu menunggunya mengusirnya. Mendengar itu Qilian menyuruh mengingat kembali sebelum menjelajahi waktu, jangan melewatkan satu detail pun. Xiao Yuan berpikir Qilian mendesaknya mati, mendengar itu Qilian mengaku sudah mengatakannya dibandingkan nyawanya, dirinya lebih mementingkan kedua temannya itu kembali. Xiao Yuan menangis karena menurut Qilian hidup matinya begitu tidak penting baginya. Xiao Yuan mendorongnya dan ingin pergi, namun Qilian mengejarnya bertanya mau pergi kemana. Xiao Yuan memberitahu kalau dirinya terjatuh dari jembatan bersama mobilnya, jadi dirinya akan melompat, apa dirinya bisa pulang atau tidak. Mendengar itu Qilian merasa Xiao Yuan sudah gila. Xiao Yuan merasa Qilian takut raganya akan mati dan membuat Qilian menggendongnya dan memasukkannya ke mobilnya. Qilian mengaku akan menyelidikinya, dan menurutnya hasil terbaiknya adalah dirinya bisa pulang dengan selamat, dan Xiao Yuan asli juga kembali dengan selamat. Jika tidak bisa dilakukan, hal terburuknya Qilian tidak akan membiarkan Xiao Yuan melukai raganya, jadi sebelum menemukan cara untuk mengantarnya pulang, menyuruhnya jangan pergi kemanapun. Xiao Yuan ingin mengambil ponselnya dan menyuruh mengembalikan kepadanya.
Xiao Yuan bertanya atas dasar apa dirinya harus menurutinya. Xiao Yuan memberitahu semakin dirinya takut melukai raganya, dirinya semakin tidak akan menurutinya. Qilian memberikan sebuah pilihan padanya. Qilian menyuruhnya kembali ke salon dan bekerja lagi besok dan perankan Xiao Yuan di dunia ini dengan baik, dan jangan ada yang menyadari keanehan. Xiao Yuan mengancam apa dirinya tidak takut kabur setelah kembali. Qilian menyita ponselnya dan juga mengancamnya tanpa ponsel ini. Menurutnya apa bisa pulang, jadi jika masih ingin pulang, menyuruhnya menuruti semua perintahnya. Qilian memberitahu akan mencari cara agar dirinya pulang, jadi menyuruh jangan sampai ada yang menyadari keanehan. Mendengar itu Xiao Yuan keluar dari mobilnya dan masuk kembali ke salon dan langsung ke ruangan Fang Zhou. 老板， Melihat Xiao Yuan kembali, Fang Zhou menyindirnya Xiao Yuan tahu untuk kembali, karena sudah kabur setelah berulah dan tidak menjawab teleponnya dan membuat dirinya buru-buru kembali dari kantor pusat. Fang Zhou menyuruhnya berbicara kenapa kabur dan beranggapan Xiao Yuan takut bertanggung jawab. Mendengar itu Xiao Yuan pasrah dan terserah padanya. Fang Zhou langsung bertanya sikap macam apa kau ini? Fang Zhou memberitahu kalau dirinya bos yang bisa membedakan situasi. Dirinya tahu kalau ini kesalahan Ling dan seharusnya salon memecatnya. Namun karena dia pekerja lama, dia akan diawasi dulu. Fang Zhou memberitahu kalau Xiao Yuan juga salah dalam hal ini. Xiao Yuan mengaku sudah mengatakan berkali-kali kalau bukan dirinya yang mengunggah video. Mendengar itu Fang Zhou merasa tidak membahas masalah video. Yang dimaksud adalah caranya mengatasi masalah. Karena main tangan saat mengatasi masalah dan itu adalah masalahnya. Xiao Yuan merasa kalau Fang Zhou sudah menganggapnya salah, jadi mengaku salah. Fang Zhou memberitahu kalau masalah sudah seperti ini dan Hailun sudah memotong kinerja bulan ini dan tidak cocok untuk melayani tamu lagi. Jadi dirinya dihukum menjadi murid dan membersihkan salon. Mendengar itu Xiao Yuan mengerti dan meninggalkannya. Saat Xiao Yuan mengepel lantai, dirinya teringat kata-kata Qilian yang tidak mempedulikan nyawanya demi kedua temannya dan membuatnya menangis. Sementara itu Qilian menemui seseorang untuk memeriksa aktivasi kartu dari ponsel Xiao Yuan. Dia memberitahu kalau ponselnya ini menerima titik koordinat lokasi keberadaan ponsel yang lain dan hanya menemukan bercak darah dan sekarang pemilik bercak darah itu sudah ditemukan. Menurutnya ini tidak masuk akal, namun Qilian meminta untuk memeriksa kedua ponsel itu. 手里一样的手机，包在我身上。行，没问题，包的。 Sementara itu karyawan di salon membaca pengumuman baru tentang peraturan untuk promosi sebelumnya dihapus. Jadi peringkat kerja berdasarkan dengan kemampuan teknis. Mereka yang tidak mengerti membuat Hailun menjelaskannya. 经理对基础洗剪吹的要求。后咱们店里是基础洗剪吹的。 Hailun memperjelasnya kalau dulu setelah menjadi teknisi junior, baru belajar menggunting, sekarang salon meminta belajar menggunting hingga mencapai standar, baru bisa menjadi teknisi junior. Mendengar itu mereka mengeluh karena semua belum pernah menyentuh gunting, namun temannya memberitahu kalau Xiaoka pernah mempelajarinya. Mendengar itu Hailun menyuruh mencarinya setelah pulang kerja. Pemberitahuan itu juga diberikan Xiao Yuan, namun Xiao Yuan sibuk dengan mengepel lantai, kemudian Fang Zhou menghampirinya dan bertanya apa sudah melihat pemberitahuan promosi. Namun Xiao Yuan hanya diam dan membuat Fang Zhou memberitahu kalau dirinya sudah menerima hukuman. Jadi menyuruhnya bangkit, karena ujian teknis ini selain Ling, semua juga bisa ikut dan menyuruhnya jangan mengepel lagi. Fang Zhou memberikan buku gaya rambut dan menyuruh mempelajarinya. Xiao Yuan bertanya apa harus ikut serta, Fang Zhou merasa kalau dirinya sebelumnya aktif, jadi kesempatan promosi ini jangan sampai ditolak. Mendengar itu Xiao Yuan pergi. Fang Zhou langsung menelepon Qilian dan bertanya apa yang terjadi dengan gadis ini, karena saat dia kembali waktu itu, dirinya hanya bersih-bersih, orang lain beristirahat di saat jam makan, tapi dia terus bekerja seperti mayat hidup. Mendengar itu Qilian memberitahu yang penting dia tidak bermasalah. Fang Zhou menyuruhnya datang untuk menghiburnya dan Fang Zhou mengakhiri panggilannya. Saat Xiao Yuan keluar, Qilian sudah menunggu di sana dan memberitahu kalau sudah bilang jangan membuat Fang Zhou curiga. Menurut Qilian siapa yang melihat sikapnya, akan merasa bermasalah. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya apa emosinya bisa diatur olehnya. Qilian mengaku sudah berjanji padanya, bukan hanya dirinya yang tidak nyaman, jadi tidak seharusnya menyia-nyiakan hidupnya. 忘了你答应过我什么？ Xiao Yuan menyuruh mengatakan pada temannya, dirinya harus hidup bagaimana baru tidak termasuk sia-sia,
Karena berada di sini juga diatur olehnya, Qilian menyuruh ikut seleksi teknisi junior, namun Xiao Yuan menolaknya dan pergi meninggalkannya. 有什么资格评判我？ Xiao Yuan merasa dirinya sudah punya kinerja, tapi kenapa tidak ada yang melihatnya? Dirinya mengaku bisa hidup dengan mengandalkan keterampilan, tapi mereka semua pernah menyindir dirinya. 靠脸吗？ 总的朋友以为能在这养老啊？ 拿出点业绩来，再来点。 Mengingat itu Xiao Yuan berpikir kalau usahanya tidak diakui dan kali ini dirinya akan berusaha berkali lipat dengan melihat buku yang diberikan Fang Zhou. Xiao Yuan langsung mempelajarinya malam-malam demi ikut teknisi junior. Keesokan harinya Xiao Yuan datang ke ruangan Fang Zhou dan membuat Fang Zhou terkejut datang pagi-pagi sekali. Xiao Yuan memberitahu kalau ilmu mencuci dan menggunting sudah selesai dibaca dan sudah menyimpulkan beberapa poin. Selain kemampuan dasar itu, para teknisi junior juga harus memiliki wawasan tentang perawatan rambut. Xiao Yuan langsung ikut ujian teknisi junior, walaupun Fang Zhou sudah memberitahunya kalau keseriusannya adalah hal baik dan Fang Zhou berharap serius menghadapi ujian kali ini. Namun menurutnya Xiao Yuan belajar dari nol saat ini, pasti tidak bisa lulus dalam 1 bulan, jadi jangan terlalu bersikeras. Xiao Yuan meyakinkan Fang Zhou kalau dirinya akan lulus dan bertanya apa Jiang Xiao Yuan yang dulu akan lulus ujian dalam 1 bulan. Fang Zhou langsung bertanya apa maksudnya dulu dan sekarang, karena menurutnya manusia normal tidak bisa belajar secepat ini, setidaknya harus 3 bulan. Namun walaupun Fang Zhou memberitahunya seperti itu, Xiao Yuan tidak menghiraukannya dan terus belajar menggunting dan akan membuktikannya. 1个月通过。 Saat Fang Zhou melihat Xiao Yuan menggambar, dia menghampirinya dan mengaku kalau gambarnya bagus dan pantas dirinya percaya diri sekali. Ternyata punya senjata rahasia, Xiao Yuan mengaku mempelajarinya saat kuliah. Mendengar itu Fang Zhou merasa Xiao Yuan mungkin sungguh bisa. Kemudian Xiao Yuan bertanya ke Fang Zhou kapan dirinya memotong rambut gaya gelombang, karena menurutnya itu cukup sulit, jadi ingin belajar darinya. Kemudian tamu di sana kebetulan potong gaya gelombang dan membuat Xiao Yuan melihat dan mempelajarinya langsung saat Fang Zhou memotong rambut tamu. Keesokan harinya saat Fang Zhou masuk ke ruangannya, dia terkejut karena melihat Xiao Yuan tertidur di sana dan melihat banyak model rambut dan beranggapan kalau Xiao Yuan berlatih di sini semalaman. Xiao Yuan terbangun mengaku tidak tahu mana langkah yang salah dan bagaimanapun hasilnya selalu berbeda. Mendengar itu Fang Zhou memberitahu mana bisa langsung semalam, melihat dia memotong banyak gaya rambut di ruangannya. Fang Zhou memberitahu untung dirinya adalah teman sekolahnya, kalau tidak akan memotong gajinya. Xiao Yuan bertanya langkah mana yang salah, namun Fang Zhou menyuruh jangan mempedulikan itu dan menyuruhnya tidur dan mementingkan kondisinya saat ini. Fang Zhou menghitung kerugian dan telah menghabiskan 10 kepala dalam semalam. Mendengar ada suara, Fang Zhou melihatnya dan ternyata Xiao Yuan tergeletak di lantai dan langsung menggendongnya. Fang Zhou menelepon Qilian dan memberitahu Xiao Yuan bersikeras ingin lulus penilaian dalam sebulan, dan tidak tahu sedang bersaing dengan siapa dan menurutnya dia terlalu keras kepala. Xiao Yuan tersadar dan saat melihatnya, Fang Zhou memberitahu kalau dirinya sedang demam 39 derajat. Xiao Yuan bertanya berapa lama sudah tertidur, kemudian Xiao Yuan mengaku harus berlatih lagi, namun Fang Zhou melarangnya karena kondisinya seperti ini. Xiao Yuan kemudian ingin bekerja, mendengar itu Fang Zhou sudah memberinya libur 2 hari dan Fang Zhou ingin memberitahu Qilian untuk melihatnya. Mendengar itu Xiao Yuan menyuruh jangan menghubunginya. Xiao Yuan merasa kalau Fang Zhou tahu kalau dirinya bukan Jiang Xiao Yuan asli, mungkin dirinya juga akan sama dengan Qilian. Kemudian Fang Zhou menyuruhnya istirahat dan Fang Zhou pergi bekerja. Saat ada yang datang dan membuka pintu, Xiao Yuan terkejut kalau itu Qilian dan melarangnya masuk, namun Qilian tidak mempedulikannya karena membawa makanan dan langsung menyuruhnya makan. Qilian memberitahu kalau tubuhnya juga butuh nutrisi. 同样的话别让我 Mendengar itu Xiao Yuan makan dengan terlihat kesal padanya sambil menatapnya. Melihat itu Qilian langsung teringat Xiao Yuan asli karena mereka terlihat sama saat makan.
Kilian bertanya kenapa kalian selalu memaksakan diri. Mendengar itu Xiao Yuan menyuruh melihatnya siapa yang ada di depannya. Kilian tidak menjawab dan menyuruhnya makan lagi. Xiao Yuan yang sudah kesal pada Kilian langsung membuang makanannya dan menangis. Melihat itu Kilian memberitahu kalau itu pilihannya dan menarik tangannya. Namun Xiao Yuan menyuruh melepaskan dan jangan menyentuhnya. Xiao Yuan beranggapan Kilian sudah tahu perjalanan waktu bukan salahnya. Namun kenapa melampiaskan amarahnya kepadanya? Xiao Yuan yang terlihat marah langsung masuk ke kamarnya. 喂，江奶奶。 Setelah menelepon Nenek Jiang, Kilian memberitahu Xiao Yuan kalau Nenek Jiang tiba-tiba sakit sore ini dan keadaannya sangat berbahaya. Sudah dibawa ke rumah sakit dan untungnya bisa diselamatkan. Kilian menyuruh meneleponnya untuk menghiburnya. Namun Xiao Yuan bertanya siapa yang akan menghibur dirinya. Kilian memberitahu kalau Xiao Yuan mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk neneknya, dan sekarang dirinya meminjam tubuhnya, jadi menganggapnya untuk balas budi padanya. 最后和他奶奶之间有遗憾，行吗？所以就当是我请求你。 Xiao Yuan mengaku tidak mau melakukannya, karena beralasan neneknya meninggal saat dirinya masih kecil dan Xiao Yuan juga tidak tahu cara berinteraksi dengannya. Dirinya mengaku tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya sejak kecil dan tumbuh sendirian. Mendengar itu Kilian langsung teringat dirinya saat kecil. Kilian mengerti dan langsung duduk. Di saat Xiao Yuan membuka pintu kamarnya, Kilian memberitahu dirinya juga tidak mudah hidup sendirian saat kecil. Kilian mengaku dirinya sekarang tidak berhak memintanya membantunya, namun menyuruh mempertimbangkannya sekali ini 没有 saja. 资格再让你帮我这个忙了。 Xiao Yuan akhirnya mau menelepon Nenek Jiang, dan saat neneknya mengetahui itu Xiao Yuan, neneknya bertanya kabarnya dan sangat perhatian padanya, bahkan tahu sifatnya yang sangat keras kepala dan bersaing, jadi jika tidak mau bekerja di luar lagi, menyuruhnya untuk pulang ke rumah, karena tidak peduli apa yang terjadi padanya dan tidak peduli dirinya menjadi apa, seumur hidupnya dirinya adalah cucunya yang terbaik. Neneknya menyuruh mengingat ini dan jangan takut, karena neneknya akan melindunginya. Mendengar itu Xiao Yuan menangis dan menyuruh menjaga dirinya. Neneknya mengaku baik-baik saja dan ingat untuk meneleponnya. Neneknya menyuruhnya bekerja lagi karena pasti sibuk dan Xiao Yuan berpamitan menutup teleponnya. 哇，哦，乖乖。 Kilian memberitahu kalau sudah mencari cara untuk mengembalikannya, namun belum menemukannya. Jadi mungkin Xiao Yuan akan berada di sini untuk waktu yang lama. Selain Nenek Jiang, mungkin akan bertemu dengan orang yang mengenalnya. 就等遇到了再说。 Kemudian Kilian memberitahu untuk masalah ujian teknisi junior, dirinya tidak perlu buru-buru dan jangan memaksakan diri. Mendengar itu Xiao Yuan menangis. Xiao Yuan mengaku tidak memaksakan diri karena tidak mengikuti ujian untuk Kilian atau dia, melainkan ikut untuk membuktikan diri sendiri. Keesokan harinya Xiao Yuan bersemangat berlatih lagi, dan saat Fang Zhou melihat Ni, dia bertanya kenapa datang lagi, apa demamnya sudah turun. Xiao Yuan mengaku sudah dan ingin berlatih sebentar lagi, namun Fang Zhou menyuruhnya tidak perlu buru-buru hari ini, karena sudah waktunya pulang kerja. Fang Zhou memberitahu bukannya kasihan padanya, namun harga kepala ini sangat mahal, jadi jangan memotongnya dengan sia-sia. Kemudian Fang Zhou memberi beberapa nasihat tentang cara memotongnya yang sedikit keliru itu. 边沿修剪，点点修整。你这个鸡爪水平，头都不够你霍霍的。食指控制活动把，反正这些头我也不进货了。拜拜。 Xiao Yuan terus berusaha berlatih, bahkan melihatnya langsung di salon saat seniornya memotong para tamu di sana. Kilian bersama Fang Zhou sedang bersama dan Fang Zhou bertanya apa ingin melihat ujian promosi besok, karena akhir-akhir ini dia sangat bekerja keras. Mendengar itu Kilian mengaku tidak datang dan menyuruh melakukannya sendiri. Fang Zhou beranggapan Kilian bertingkah aneh akhir-akhir ini, karena dulu sampai menunggu seharian di salonnya, sekarang sudah berapa lama dirinya tidak datang. Fang Zhou menyuruhnya setidaknya muncul di saat penting untuk mendukungnya.
Kilian merasa dia juga tidak ingin bertemu dengannya. Menurut Fang Zhou jika dia tidak ingin bertemu dengannya, paling tidak Kilian bersikap rendah diri untuk bertemu dengannya. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu tiba karena kesempatan naik pangkat di salon untuk karyawan dilakukan. Salon sudah memberi pengumuman akan tutup selama 1 hari. Fang Zhou memberitahu dirinya telah menerima pemberitahuan dari kantor pusat kalau ujian kali ini diubah dari sistem promosi menjadi sistem eliminasi. Jadi orang dengan skor tertinggi akan dipromosikan, isi ujiannya masih sama dan dibagi menjadi 2 bagian. Fang Zhou mengaku sampai jam 9 kemarin hanya menerima pendaftaran dari mereka berempat dan memuji semangat mereka. Fang Zhou langsung membagikan kertas ujian yang terdiri dari 10 soal dan mengingatkan jangan berbuat curang dengan bertukar jawaban, karena isi setiap jawaban pasti berbeda dan Fang Zhou langsung menyuruh memulai mengerjakan. Kilian ternyata datang dan mengaku terlambat. Waktu terus berlalu dan Ling hanya jadi penonton karena memang dilarang ikut karena kesalahan sebelumnya. Bahkan saat ujian selesai, ketika salah satu yang tidak ikut ujian mengajak Ling mengangkat meja, dia memarahinya karena memberi perintah padanya. 闭嘴！ Fang Zhou memberitahu kalau skor sudah keluar dan jika tingkat kebenarannya kurang dari 70%, tidak bisa lanjut ujian praktek. Fang Zhou memberitahu Fang Fang hanya benar 3 soal, Lili hanya benar 6 soal dan kurang 1 soal untuk lanjut. Mendengar itu Lili mengeluh karena memberi soal yang sulit. Kemudian Xiaoka mendapat nilai penuh dan membuat mereka memujinya. Namun saat Xiao Yuan juga mendapat nilai penuh, mereka seolah tidak percaya. 小圆也是满分。 怎么可能啊？ Hailun berkomentar karena semuanya sepertinya tidak percaya dan beranggapan urutan tempat duduknya sudah diatur sebelum ujian. Namun Fang Zhou mengaku kalau sudah mengawasinya menjawab, kemudian Kilian menyuruhnya melanjutkan. Fang Zhou memberitahu kalau Xiaoka dan Xiao Yuan masuk ke ujian praktek berikutnya dan Fang Zhou menjelaskan aturannya. 会分配1名真人模特以及1张考做出最终效果。注意，2个小时内结合模特的个人实践者只有1人。 Mereka hanya diberi waktu 2 jam dan Fang Zhou menyuruh Lili dan Fang Fang jadi modelnya. Kilian memberikan foto contoh gaya rambut pada Fang Zhou dan saat Xiao Yuan melihatnya, Lili beranggapan ini salah karena mencampurkannya dari ujian teknisi senior. Mendengar itu saat Fang Zhou melihat fotonya, dia langsung melihat Kilian. Kemudian Fang Zhou memulai ujiannya dan menyuruh Hailun mengawasinya. Fang Zhou mengajak Kilian karena ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. 来，我跟你说个事儿。 Fang Zhou langsung bertanya ke Kilian apa rencana sebenarnya, karena mengubah soal ujiannya menjadi soal untuk teknisi senior. Kilian mengaku kalau dia ingin membuktikan diri. Kilian beranggapan harus adil. Fang Zhou takut kalau ujiannya akan gagal karena awalnya dia sangat pintar, sekarang juga sangat bekerja keras. Fang Zhou mengaku soal yang diberikan padanya adalah soal yang dikuasai. Mendengar itu Kilian merasa itu yang ditakutkan. Kelak dalam hal pekerjaan, lakukan saja apapun yang ingin Fang Zhou lakukan. Xiao Yuan dan Xiaoka terus melakukan ujian prakteknya dan menurut Fang Feng Xiaoka lebih cepat dari Xiao Yuan karena kecepatan Xiao Yuan seperti pemula. Kilian yang melihatnya terkejut karena Xiao Yuan benar-benar berlatih sejauh ini dalam waktu yang singkat. 原形毕露。他吗？ 怎么办啊？ Di saat ujian kurang 5 menit, role pengeriting Xiao Yuan kehabisan daya dan membuat Lili mengeluh karena dirinya tidak bisa keluar dalam keadaan ini. Keadaan itu membuat Fang Zhou juga kesal dan menyuruh bergegas dan kembali ke mejanya dan merasa Xiao Yuan ceroboh karena tidak memeriksa role pengeritingnya. Kemudian Xiao Yuan meminjam shawl yang dipakai Lili dan menggunakannya ke rambut Lili. Waktu sudah selesai dan saatnya memberi penilaian. Fang Fang dan Lili sudah berdiri. Karyawan sudah membandingkan mana yang lebih disukai, dan rata-rata menyukai punya Lili karena shawl yang dipakai di rambutnya dan membuat Ling menyelanya karena tidak ada yang menyuruh berkomentar di sini.
Fang Zhou menyuruhnya diam dan jangan berisik. Fang Zhou menyuruh Xiao Yuan menjelaskan kenapa didesain seperti itu. Mendengar itu Xiao Yuan menjelaskan dengan detail. 晚上要去跟男朋友约会，她自己的个性，我觉得这样祭典氛围，还有吃一家西餐厅，有一点圆圆的发际线呢，而不是图片上那种到了她的颅顶的高度，修饰了额头有一点宽，头进行部分的遮挡，又用齐眉的空气刘海，她的脸看起来更小。 用这个小丝巾加视觉上的前后。 Xiao Yuan memberitahu kesimpulannya adalah memanfaatkan kelebihan dan menghindari kelemahan. Mendengar itu Fang Zhou bertanya ke Hailun. Hailun mengaku modelnya sangat bagus dan membuat Xiao Yuan tersenyum. Namun menurut Hailun Xiao Yuan juga membuat kesalahan karena memanfaatkan kesempatan bukanlah hal yang patut didukung. Karena ujian teknisi junior ini menguji keterampilan dasar, tiba-tiba Kilian juga setuju dengan pernyataan Hailun. Kilian beranggapan hasil akhirnya sangat bagus, namun jelas ada kesalahan pada proses mengeritingnya. Jika ujiannya adalah sistem promosi, dirinya bisa meluluskannya. Namun kuota kali ini hanya 1 orang. Selain itu tingkat penyelesaian Xiaoka jelas-jelas lebih tinggi darinya dan Kilian memberitahu kalau Xiao Yuan tidak lulus dan meninggalkan salon. Mendengar itu Xiao Yuan terlihat kecewa dan mengejar Kilian. Sementara itu Fang Zhou mengumumkan kalau pemenangnya adalah Xiaoka dan membuatnya senang. Begitupun juga dengan Ling yang melihatnya. Xiao Yuan menyuruhnya berhenti dan Kilian mengira Xiao Yuan ingin memaksanya meluluskannya. Xiao Yuan mengira kalau Kilian merasa sangat menyakitkan untuk mengakuinya dirinya lebih baik dari yang dia kira. Mendengar itu Kilian beranggapan Xiao Yuan sudah merasa mencapai level itu dalam sebulan adalah usahanya sendiri. Kilian tahu Fang Zhou sangat sibuk namun kenapa dia masih bersedia mengajarinya potong rambut. 此是陈方舟看在你的面子的吗？ Xiao Yuan merasa Kilian meremehkannya, karena dirinya merasa Xiao Yuan tidak sebaik Jiang Xiao Yuan asli dalam segala hal, sekalipun membuat sedikit prestasi. Kilian merasa Xiao Yuan memanfaatkan apa yang semula miliknya dan menganggap Kilian berpikiran sempit. Kilian memberitahu bukan dirinya saja yang mengikuti ujian dan merasa sudah adil, Xiaoka menyelesaikan semua permintaan soal ujian, jadi dia lulus karena merasa memberi penilaian yang menurutnya tepat berdasarkan pemahamannya sendiri. Jadi jika meluluskan Xiao Yuan, apa adil bagi Xiaoka? Xiao Yuan mengaku terserah padanya saja dan merasa tanpa bantuannya dirinya sekarang bisa berdiri di sini.